Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 21 Juni 2023, tepatnya di Desa Puyong, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini saya sedang mendampingi petani mitra kita untuk melakukan pemupukan kedua. Artinya ini adalah fase generatif buat tanaman jagung kita. Kami juga sembari mengedukasi petani kita cara penggunaan pupuk yang tepat pada tanaman, serta penggunaan jenis pupuk apa saja yang kami rekomendasikan agar hasil produksi tanaman jagung teman-teman petani kita itu lebih maksimal. Kami di sini menyarankan penggunaan pupuk yang non subsidi, teman-teman. Jadi pupuk non subsidi ini memang dari kisaran harga lebih mahal daripada pupuk yang subsidi, tapi kita lihat dari kandungan unsur hara yang terdapat pada unsur pupuk ini. Ada pupuk yang kami gunakan yaitu Ponska Plus sama Urea Plus yang non subsidi. Adapun pemupukan ini kami sistemnya adalah sistem tugal, artinya tidak tabur tapi tugal, karena penyerapan pupuk lebih efektif oleh perakaran. Banyak sekali petani yang melakukan pemupukan tapi tidak sesuai dengan standar operasional sistem tanam jagung, sehingga hasil produksi tanaman jagungnya itu agak sedikit kurang, terutama pada bobot fase pembuahan. Petani sering mengeluhkan rendemen atau berat bersih atau berat kering dari tokol jagungnya. Padahal petani tidak mengevaluasi bagaimana cara dia bercocok tanam yang tepat, terutama pada fase pemupukan. Karena jagung hibrida ini adalah jagung tipikal jagung manja, teman-teman. Bukan sekedar kita tanam lalu kita tinggalkan. Dia butuh perlakuan khusus, perlakuan spesial dari teman-teman petani jika mau hasil produksi tanaman jagungnya maksimal. Dimana fase pemupukan pertama yaitu usia maksimal 10 hari setelah tanam. Itu artinya teman-teman sudah mulai gigih melakukan pemupukan pertama. Begitu pula dengan pemupukan kedua, diusahakan sebesar tanaman jagung sepinggang atau usia 45 hari lah. Artinya biar teman-teman petani tidak susah melakukan pemupukan, karena daun jagung itu tersebut cukup besar dan sedikit gatal, terutama ini. Makanya saya selalu pakai hand supaya lebih aman ketika melakukan pengontrolan di lapangan. Yang tak kalah penting dalam proses penanaman jagung adalah perawatan dari serangan hama ulat geraya atau FAW. Ulat geraya ini sering memakan daun atau pucuk daun pada tanaman jagung, tapi itu biasanya dimakan pada saat malam hari. Makanya di wilayah saya biasa disebut dengan ulat tusela atau ulat tentara atau FAW. Tentara artinya bisa gerak cepat, artinya pergerakan dari ulat ini bisa mencapai 10 hari dalam satu malam. Itu perlu perlakuan atensi bagi teman-teman petani yang mau melakukan tanaman jagung. Ulat tentara atau FAW ini sendiri bisa dikendalikan menggunakan pestisida yang banyak dijual di toko-toko pertanian. Saya tidak mau menyebutnya, nanti takutnya mengarah ke arah promosi brand produk perusahaan lain. Jadi jagung yang kami tanam ini adalah jenis jagung Raja dari Restu Agropro Jaya Mas. Tar, parah dulu. Agro Jaya Mas, dimana Agropro Jaya Mas ini bergerak di bidang jagung hibrida pada tahun 2019 di wilayah Nusa Tenggara Barat, teman-teman. Kami ada 4 varietas, tapi yang udah dipremarketkan itu udah 3 jenis varietas, yaitu Raja Gold, Ultimate, dan Union.
Red. Nah, yang Union ini akan kami launching akhir tahun ini, awal 2024. Tapi sekarang kita sudah melakukan demplot, dan ini hasil tanaman dari jenis produk Union teman-teman. Ini jagung Union. Alhamdulillah bagus sekali pertumbuhannya, dan hampir di tiap lubang itu tumbuh semua, tidak ada yang tidak tumbuh, karena kami menerapkan sistem tanam 1 biji per lubang. Ini yang perlu diperhatikan, kenapa 1 biji per lubang, agar penggunaan benih itu lebih efektif dan efisien teman-teman, serta pemberian pupuknya lebih tepat takaran. Karena jika ada 2 pohon dalam 1 lubang, itu otomatis pola makan asupan atau kebutuhan unsur haranya lebih tinggi, sementara kita memberikan pupuk itu lebih sedikit, jadi tidak sesuai dengan serapan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Makanya kami menerapkan lebih baik menggunakan 1 biji per lubang, tapi kita modifikasi sistem jarak tanamnya. Yang tadinya 80 dikali 30, kita modifikasi lagi ke jarak yang lebih rapat atau menggunakan jejar logowo. Teman-teman bisa memilih jarak tanam yang seperti apa, misalkan 75 dikali 30 bisa, atau jejar logowo yang jaraknya 75 40 dikali 20 bisa, atau 80 40 20 juga bisa. Nanti tergantung kreativitas teman-teman. Yang jelas sistem jarak tanam tersebut bisa berpengaruh sama pertumbuhan, tingkat volume produksi tanaman, serta penyerapan unsur hara. Itu yang menjadi poin penting dalam proses melakukan penanaman jagung hibrida bagi teman-teman. Jangan teman-teman mengedukasi diri tanam jagung tinggal, itu mindset yang salah teman-teman. Jadi harus kita rubah mindset bagaimana cara kita bercocok tanam yang tepat, serta perawatan yang tepat, sehingga hasilnya juga menjadi lebih maksimal. Saya selalu menekan ke teman-teman petani, penggunaan benih yang tepat itu kita harus sesuaikan dengan jenis topografi atau lingkungan lahan kita teman-teman. Tidak semua varietas itu bisa kita terapkan di lahan-lahan tertentu. Kadang teman-teman si A ada yang unggul menggunakan benih si A, tapi ketika ditanam si B tidak unggul, padahal menggunakan benih yang sama. Ternyata salahnya di mana? Ternyata salahnya ada di penggunaan benihnya yang kurang tepat, karena luas lahan atau area lahannya tidak sama. Teman-teman jangan berpikir arealnya sama tapi benihnya sama, belum tentu hasilnya maksimal, karena ada beberapa faktor di sana teman-teman yang berpengaruh terhadap produksi tanaman kita. Penggunaan benihnya, pemupukannya, dan perawatannya. Yang tidak kalah adalah sistem pengairan, karena air ini juga sangat dibutuhkan semua tanaman, semua makhluk hidup, terutama jagung. Apalagi di musim kemarau sekarang, air ini adalah suatu prioritas bagi tanaman jagung ketika setelah melakukan pemupukan, karena yang membantu menyerap unsur hara itu ke akar itu adalah ya air itu sendiri teman-teman. Itu juga menjadi perhatian ya buat teman-teman. Saya kembali lagi ke masalah penggunaan benih yang tepat pada lahan areal yang tepat. Ada salah satu teman petani saya yang menanam benih jagung hibrida yang notabene harus ditanam di areal kering atau upland, malah ditanam di lahan basah. Itu kan tidak sesuai dengan rekomendasi, sehingga hasilnya juga tidak sesuai karena benih yang ditanam bukan pada tempatnya. Ada yang jenis tanaman atau benihnya bisa hidup di tempat yang ternaungi, ada yang varian benihnya juga yang bisa tumbuh di lahan marginal, di lahan-lahan bebatuan yang keras yang kurang air juga adalah benih yang bisa tumbuh di lahan-lahan basah atau lahan sawah juga, atau lahan irigasi juga ada. Nah, ini jenis-jenis benih ini harus kita atensi teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.